Hello, what's up, gengs? Jadi kemarin banyak banget di komentar yang minta untuk video post reaction abis setelah badai itu kan. Jadi gue di sini bakal wawancarain kru kapal gue, semua kru kapal gue yang ngalamin itu. Memang ini banyak, hampir semua dari kru itu pertama kali ngalamin kejadian kayak gini. Mungkin cuaca buruk biasa itu udah sering gitu mereka hadapin, mereka alamin, tapi yang bener-bener masuk ke pusatnya topan ini itu luar biasa sekali. Itu baru pertama kali kayaknya dialami. Dan gua sekarang ini ada di bareng brother gua nih. Ini yang paling parah nih kemarin, serius. Lu tahu gua setelah di video sebelumnya itu gua sampai pucat itu gara-gara dia nih. Gua pikir mati anjir, serius. Gua di kamar dan dia waktu itu di jam jaganya dia. Dan pas kejadian itu, pas kalau kalian nonton sampai habis, ada alarm yang dari Anjungan itu. Nah, itu alarm yang manggil ternyata ada korban gitu, korbannya dia. Dan pas gua ke Anjungan, itu dia tergeletak kayak udah bernyawa, anjir, pucat gitu. Dan makanya gua panik banget waktu itu. Mending gua nggak bisa jelasin gimana kejadian di sana, mungkin dia jelasin gimana itu, anjir, serius. Pas gua naik kan lu udah terkapar gitu, udah kolaps ya. Itu mungkin kejadian yang paling parah sih. Iya. Di antara kejadian-kejadian yang saya kena badai itulah. Tapi ya, pernah kena badai sebelumnya? Pernah kena monsoon juga, saya pernah kena typhoon, tapi ini yang paling parah Iya. banget ini. Ini udah paling kacau. Terus kemarin itu saya lagi jaga, kebetulan itu speed udah minus sih, kita udah ketarik ke tengahnya typhoon. Oh, sempat minus? Kita sempat minus. Yang gua naik sebelum kejadian itu kan masih 2 knot, 2-3 knot ya? Kita udah minus, itu kita ketarik, emang benar-benar ketarik ke tengah typhoonnya. Terus kita berusaha untuk keluar. Nah, di situ saya nggak tahu sih, saya udah berusaha buat menghindar supaya saya nggak injury gitu ya. Cuma saya lagi pegangan sama sesuatu kayak ECB sama aircon kita, portable aircon kita itu. Ya itu semuanya juga rubuh. Jadi lu ke bawah gitu? Saya ke bawah, rubuh sama airconnya juga. Nah disitulah pas saya pegangan, yang saya pegang itu juga rubuh gitu, juga hancur. Itulah saking parahnya ya. Lu boleh kasih tahu nggak nih yang lu alamin itu apa? Yang kepala lu kebelah itu? Iya. Udah gue kasih tahu. Jadi lu, kalau kalian mau tahu nih, itu kemarin dia tuh kepalanya kebelah nih di sini, tapi udah kering. Tapi udah kering, udah bagus ya. Di sini. Nih, ada bekas-bekas botaknya. Iya. Itu kemarin kebelah anjir, kepalanya 2. Pertama pikir satu bocor doang, tapi setelah udah di treatment satunya, ketaunya ada lagi dua kebelah. Itu gimana sih? Kepentok apa gitu? Nah, jadi pas saya lagi pegangan itu, kan kapal udah kena hantam. Saya kan merosot dari Anjungan sebelah kanan ke sebelah kiri, dari ujung ke ujung. Jadi saya keseret. Saya itu waktu keseret saya masih sadar. Cuma pas habis keseret itu saya udah nggak sadar apa-apa. Cuma kata yang jaga sama saya, Ebi sama Kadet, itu katanya saya memang kepental kurang lebih 2 meter. Di kepala saya ngantem, saya nggak tahu kepala saya ngantem apaan. Habis itu saya nggak sadar, tahu-taunya saya sadar itu ini udah megangin kepala saya, Kadet dan pas udah buat treatment itu ya. Itu saya baru sadar dan semuanya pada ngumpul di Anjungan. Nah di situ saya berpikir ini akhir dari hidup saya. Sama. gua aja yang kalian lihat sendiri, gua aja yang di kamar yang sebenarnya safety paling aman ya kan, tempat paling aman. Gue pikir anjir ini kayaknya gue terakhir di hidup ini. Mungkin ini video nggak bakal gue upload. Gue pikir kayak gitu. Dan dia yang lagi on scan gitu kan, yang on scene lagi ini bertarung di atas gitu, lagi menyelamatkan kapal ini sama kapten, sama ada Kadet juga. Nanti gue abis ini gue mau interview Kadet.
sama Kade sama Ebi itu. Iya. Itu yang paling kalian lihat di video kemarin tuh banyak yang hancurkan, banyak yang berantakan. Tapi yang paling hancur itu Anjungan di bridge itu karena tempat paling tinggi kan. Iya. AC-nya ini bisnya hancur, bahkan orang-orangnya juga hancur gitu. Semua orang yang ada di sana tuh luka-luka gitu. Tapi yang paling parah dia gitu kan. Iya enggak? Jadi ada pesan lu apa nih? Jangan sampai masuk mata typhoon ya. Jangan sampai masuk ke mata typhoon. Nah, Tapi sebenarnya kita udah tahu ya kan. Saya udah Kita harus banyak banget komen-komen yang bilang seakan-akan tuh kita nggak tahu kalau ada typhoon dan kita nerobos-nerobos aja gitu. Nerobosnya bener, cuma nggak tahu ada typhoonnya itu salah karena kita 5 hari sebelum udah tahu kan. Sebenarnya kita tahu bro, kita tahu kita itu alatnya lengkap, bahkan kita ada kerjasama sama weather forecast dari darat ya kan. Apa sih namanya kita itu? Meteo. Iya, meteo forecast itu. Kita udah tahu 5 hari sebelum bahkan bahwa kita bakal kalau terus di jalur itu bakal passing sama typhoon ya kan. Iya. Nah, tapi kenapa nih? Karena lu berhubung orang yang bikin jalurnya, kenapa lu udah tahu, kita udah tahu tapi terus langsung hantam aja gitu? Nah, jadi yang sebagai pembuat jalur ya untuk pengetahuannya itu ada di buku publikasi yang namanya NP100. Itu udah ada memang jadwal ibaratnya siklus untuk cuaca buruk itu udah ada. Nah, kita di situ sebelum buat jalur itu kita udah tahu ini bulan-bulan segini ini bakal ada cuaca buruk dan segala macam, dan kita juga dapat broadcast dari weather facts kita, dari email dari meteo forecast kita. Nah, itu kita semua udah tahu dan kita juga udah laporan ke kapten atau ke owner yang punya tanggung jawab sama kapal. Nah, kita memang udah tahu itu bakal ada cuaca buruk. Cuma kita punya faktor yang mengharuskan kita memang bener-bener harus proceed gitu loh, harus proceeding gitu. Kalau misalnya pun kalau enggak, ya kita nggak bakal nyampe. Bisa-bisa kita malah hanyut di tengah laut dan kita malah nggak bisa ditemukan kayak gitu. Kita punya beberapa faktor kayak contohnya kita punya pertimbangan yang lain dan gitu, makanya kita harus kayak bener-bener ngerobos itu yang namanya cuaca yang kayak begitu, dan kita nggak expect juga kalau misalnya kita masuk ke tengahnya gitu. Ya namanya juga forecast kan yang cuma prediksi. Prediksi. Kalau setahu gua kan yang kemarin itu kita seharusnya lewat di ekornya lah ya. Kita lihat ekornya. Kita proceed duluan gitu. Ternyata si typhoonnya arahnya berubah gitu kan, dan kita nggak tahu gitu kalau arahnya bisa berubah kayak gitu. Dan ya udah, kita ada di tengah-tengahnya bro, di mata typhoonnya, gila itu. Kalau ada yang nanya juga tahu dari mana ada di tengah-tengah, kita punya forecast real time itu. Jadi ketika kapal kita ada di tengah-tengahnya, sama siapa meteo forecast itu juga dikirimin email dan ngasih tahu kalau kita beneran ada di tengahnya itu gitu. Sementara di meteo forecast itu kan cuma update-nya kan biasanya per 6 jam. Sama kayak di weather forecast dan weather facts itu update-annya per 6 jam. Sementara aktual kita itu kan setiap pergerakan kita kan per jam untuk distance-nya kan. Nah, jadi kita juga nggak bisa prediksi secara aktual gitu. Secara aktualnya ya udah kayak gitu, kita jadi apes gitu. Alamnya aja ya. Dan jangan pernah ngelawan yang namanya alam. Bener, itu pesan yang paling penting. Lu jangan pernah. Kalau lu jadi kapten nih. Ngomong-ngomong, gue bukan kapten anjir. Gue ditanyain, kok kaptennya ada di kamar, krunya lagi ini. Kaptennya di Anjungan waktu itu. Gue off duty officer. Memang bukan di jam jaganya gue waktu itu. Jadi ya gue di kamar. Masa gue mau di atas ngapain? Tapi sebelumnya gue dari atas yang kalian lihat di video itu ya kan. Tapi sebelum kejadian itu sejam sebelum gue langsung turun gitu. Jadi kayak gitulah kira-kira cerita kejadiannya gitu kan. Ada orang yang sampai bisa terbang gitu. Jadi kayak gitu buat bang jago yang bilang kalau itu biasa aja. Semoga lu nggak ngalamin ya. Oke? Kayak gitu aja ya. Oke. Thank you. Nanti habis ini gua wawancara yang lain. Oke? See you. Nah, weh, gimana tadi lu? Apa yang lu alamin? Ada kejadian apa tadi? Ini Nar, kapal itu udah parah banget. Karena kenapa? itu saya pertama kalinya ke Anjungan lihat secara jelas typhoon. Anginnya benar-benar kencang dari kaca, kayak mau pecah ya? Ya, gitulah. Terus lu nggak kenapa-kenapa? Alhamdulillah saya berlindung nih Nor. Pas tadi ini kursi jatuh semua, saya berlindung situ Nor. Iya. Diajarin Pak Nafri. Oh.
Mantap ya. Kamar lu hancur? Wah, saya lihat hancur banget, Nur. Ya udah, nggak apa-apa, yang penting selamat ya. Alhamdulillah. Saya udah nggak mikirin kamar lagi kayak gimana. Yang penting Oke. selamat sehat. Saya murmur lah ya, barusan dapat lagi ini. Mesin saya. Iya. Wah, coba Jadi terus saya. tadi situ gimana? Pas lagi kejadian situ lagi di mana? Kejadian saya patroli mana saya pegangan kalau nggak saya ikut terbang itu Iya. sama Oh, situ di kamar mesin. di kamar mesin ya. Kamar mesin juga goyang. Walah, goyang sekali. Iya, parah. Besi-besi. Bahaya banget dong ya. Ada yang celaka, ada yang celaka. Drip nggak? sampai keloprak. Oh, saya nggak mau, penting saya pegangan aja itu di itu bos. Pegangan saya. Ada yang celaka. Ya, nggak ada lah. Mandor kenapa mandor katanya? Ya namanya di steering licin terus jatuh itu salah kasihan. Tapi nggak apa-apa. Ya alhamdulillah lah selamat. Oke. Nggak Thank you. ada yang kecelakaan. Cuman teman satu itu orang officer ya. Iya. Katanya apanya itu? Oh iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Iya, aman. Oke. Oke. Kasih Pak. Kasih balsam ya. Gimana tadi kejadian, pas kejadian saya dengar situ hampir kena ini ya. Gimana? Baru tuh, yang ini kena kan? Iya. Sama. Apa ceritanya gimana? Ini kan, saya kan Nggak usah berdiri. Nah. ambilin tali, saya ini lapis itu nggak mampu lagi cuak gitu tuh, aduh, aku langsung lompat Hah? ke atas stapel. Naik ke atas wastafel? Iya. Emang kenapa? Astagfirullahaladzim, dikejar sama besi itu gede itu, Kemotong apa? Kemotong daging. Motong daging. Iya. Lepas. Astagfirullahaladzim itu berantakan tuh. Waduh. Kalau itu jadinya ya patah tulang kan. Oh, tapi di bawah ya, nggak terbang ke kepala gitu. Oh, ini naik. Oh iya, naik ke Aku naik wastafel. di stapel begini. Hampir kena. Bukannya hampir kena, kurang sedikit lagi udah kena. Aku tuh naik ke stapel nggak terasa ya. Hampir kena berarti. Ya hampir kena tapi udah kena bilang aja jentusan ini. Pak Hakimin, ilmu hidup barusan libur mas. Iya. Libur sekarang tapi ya. Libur. Bukan libur berangkat tadi libur gimana ada ngomong. Ada kejadian apa kan? Aduh, sangat nggak tahu saya nggak mau tahu yang mau ngomong. Iya, parah ya. Sangat parah sekali. Seumur berlayar baru sekarang ya. Seumur Seumur hidup. Karena tipun ini yang ditantang ini. Iya, kasus ya. Kasus sangat parah ini. Iya. Aduh. Tapi nggak apa-apa ya, sehat ya. Ya, alhamdulillah sehat. Kamar doang hancur. Kamar hancur, dapur hancur. Aku mangkring di sini. Nih, bukannya sedikit itu. Waduh, ini kena ini Oh, habis kan. kakinya, Pak. Bukannya habis lagi. Ya kok aku mancal begini kan. Keluar begini tuh. Aku langsung nangkring di sini. Oke. Astagfirullahaladzim, makanya aku Ayo, Pak. Ayo.